Sekarang muncul kelompok-kelompok yang semangat beragamanya kuat, tapi ilmunya rapuh. Akhirnya apa? Suka nyesat-nyesatin orang, mandang dikit-dikit. Tidak ada contohnya di zaman Nabi ini. Ini salah, itu salah, ini sesat. Kadang-kadang sampai mengkafirkan. Apa itu sebab utamanya? Sebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan. Orang semakin luas pengetahuan, biasanya semakin mudah mentolerir yang berbeda pandangan. Biasanya begitu, Pak. Sejauh menyangkut pandangan yang masih punya dalil, itu seharusnya kita bisa mentolerir kalau ada dalil. Apalagi menyangkut masalah yang debatable, yang masih bisa diperdebatkan. Kecuali kalau sudah menyangkut keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad, kesucian Al-Quran, tidak ada kata kompromi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Allah itu esa. Tapi dalam akidah sendiri, Pak, akan kita jumpai ada rincian-rincian ulama itu berbeda pendapat. Di antara kehususan atau karakter mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana digariskan oleh pendirinya, salah satu tokoh utamanya, Imam Abul Hasan al-Ash'ari sebelum beliau wafat, dikisahkan dalam kitab Tabyin Kadhib al-Muftari karangan Ibnu Asakir, Imam Abul Hasan al-Ash'ari menjelang wafatnya itu berkata kepada murid yang ada di sampingnya, "Ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah." Bersaksilah, kata beliau sebelum wafat, aku tidak mengkafirkan salah seorang pun dari kaum muslim. Menyebutnya ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu artinya orang muslim. Selama dia kiblatnya sama-sama kita, ada kelompok-kelompok menyimpang di zaman beliau itu dan banyak. Bapak kalau cek biografi beliau, Imam Abul Hasan al-Ash'ari itu punya kitab namanya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Tabel segini nih. Apa itu isinya? Isinya adalah pendapat sekte-sekte Islam yang jumlahnya ribuan itu. Dan beliau itu ahli sejarah. Di samping ahli ilmu akidah, beliau juga ahli sejarah. Segini. Itu nggak beliau kafirkan, Pak. Ya tentu kalau sudah melanggar pokok agama, ya kafir. Kalau sudah mempertuhan selain Allah, ya jelas. Tapi di antara kelompok-kelompok itu, banyak juga yang sebetulnya paling jauh kita katakan sesat. Tidak sampai kita katakan kafir. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Di antara mazhab Mu'tazilah itu pandangannya yajib 'alallahi, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala as-shalah wal aslah. Kalau bagi Mu'tazilah itu, Pak, kalau orang berbuat taat, wajib bagi Allah memberikan pahala. Hukumnya wajib bagi Allah. Iya, bagi mazhab Mu'tazilah, mazhab menyimpang. Oh, sebagaimana wajib bagi Allah menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Orang yang melakukan dosa besar, Pak, bagi mazhab Mu'tazilah, ini mazhab udah nggak ada sekarang. Tapi zaman Imam Abul Hasan al-Ash'ari, itu mazhab punya kekuatan. Bahkan diadopsi sama penguasa. Makanya kalau kita baca kitab-kitab akidah, banyak sekali bantahan untuk mazhab Mu'tazilah. Kalau udah nggak ada sekarang Mu'tazilah itu. Menurut mazhab Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar, orang misalnya lagi minum khamar. Malaikat Israel datang, cabut nyawanya, lalu minum khamar. Bagaimana nasibnya? Bagi mazhab Mu'tazilah, orang ini tidak disebut sebagai kafir, tidak disebut sebagai mukmin. Di antara dua kedudukan, manzilah bainal manzilatain, tapi dia akan diabadikan di neraka. Mazhab Khawarij, ada mazhab Khawarij. Mereka berpandangan orang yang melakukan dosa besar itu hukumnya kafir. Dan sekarang ada orang-orang yang mengkafirkan sesama muslim gara-gara amal perbuatan. Orang ziarah kubur disangkanya nyembah kuburan. Ada kan sebetulnya? Orang sholat di Gua Hiro disangkanya nyembah Gua Hiro. Padahal cuma sholat doang. Itu suujon itu. Bisa sedalam itu gitu ya. Rasa buruk sangka pada sama muslim. Amal perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang beriman dalam mazhab Khawarij itu bisa mengeluarkannya dari keimanan. Jadi orang kalau membunuh itu kafir sudah bagi mazhab Khawarij. Nah, datang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang humanis, Pak. Artinya memperhatikan sisi kemanusiaan kita.
Dalam mazhab Ahlus Sunnah yang melakukan, ada lagi mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah bilang begini, la yadurru ma'al imani ma'asiyah kama la tanfa' ma'al kufri ta'ah. Kalau bagi mazhab Murji'ah, selama ada iman, maksiat itu nggak jadi masalah. Selama ada iman, maksiat nggak jadi masalah. Sebagaimana tidak berguna kalau orang kufur tapi melakukan ketaatan. Sekarang kalau ada orang kafir, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Nabi, dia berbuat baik, kan sia-sia. Nah, sebagaimana ketaatan itu sia-sia kalau ada kekufuran, maksiat juga nggak jadi masalah, nggak akan membahayakan gitu selama ada keimanan. Mazhab Murji'ah, mazhab sesat juga. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat real. Itulah kenapa Pak mazhab ini bertahan sampai sekarang, karena betul-betul memperhatikan sisi kemanusiaan kita. Karena begini, pada akhirnya orang beragama ini nggak selamanya baik. Gak selamanya orang beragama itu taat dengan agamanya. Ada kalanya dia melenceng, ada kalanya dia diperbudak oleh hawa nafsunya, ada kalanya tergelincir khilaf. Begitu ya. Tidak semua orang yang berdosa itu dengan tujuan membangkang Tuhan. Tidak semua orang yang bermaksiat niatan utamanya itu adalah melanggar perintah ilahi. Ada kalanya orang maksiat karena kekhilafan diri, karena ketidakmampuannya dalam memerangi hawa nafsu. Mazhab Ahlus Sunnah mengatakan, wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Masya Allah. Siapa yang mati dan belum bertobat dengan dosanya, belum bertobat dari dosanya, melakukan dosa besar tapi belum sampai bertobat, bagaimana itu hukumnya dalam Ahlus Sunnah? Tadi kita sudah dengar mazhab-mazhab yang menyimpang. Yang ini bilang kafir, yang ini bilang nggak mukmin, nggak kafir. Yang ini bilang nggak apa-apa, kemaksiatan itu nggak berbahaya dengan adanya keimanan. Ahlus Sunnah mengatakan, siapa yang mati dan belum bertobat dari dosanya, amruhu mufawwadun li rabbih. Urusannya diserahkan kepada Tuhannya. Kalau dengar berita, di kabar, berita di medsos, ada orang mati bunuh diri. Tanya sama mazhab Khawarij, kafir. Tanya sama mazhab Mu'tazilah, tidak mukmin, tidak kafir. Mazhab Ahlus Sunnah ada mazhab yang paling humanis. Dia mengatakan, itu urusannya sama Tuhan nanti. Kalau dia beriman, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipastikan akan dimaafkan, juga tidak dipastikan akan disiksa. Terserah Allah. Terserah selama ada keimanan. Tapi kemaksiatan itu berbahaya atau tidak? Bisa mencederai keimanan atau tidak? Ya iya dong. Artinya kejujuran iman kita bisa bertanya. Tapi dia nggak sampai kafir. Kemaksiatan itu bisa menodai, bisa menjadi noda bagi keimanan kita. Tapi nggak mengeluarkan kita dari iman. Mazhab Ahlus Sunnah. Gak boleh orang dikafirkan karena perbuatan. Dulu zaman Bapak kalau masih ingat zaman ISIS. Zaman saya waktu mahasiswa di Mesir itu. Zaman ISIS yang kelompok ekstrim itu. Dulu ada permintaan tuh. Dia kan membunuh manusia kadang-kadang dengan ya udah kayak membunuh binatang begitu, disembelih itu. Sampai dipamerkan itu. Cara dia menyembelih manusia itu. Dulu pihak Al-Azhar itu diminta untuk mengkafirkan Daesh. ISIS itu. Bahasa Arabnya Daesh. Bahasa Arabnya Daesh, ISIS. Diminta mengkafirkan Daesh. Bagaimana sikap Al-Azhar? Ya itu tadi, prinsip mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seseorang tidak boleh dikafirkan karena amal perbuatannya. Karena dosa yang dia lakukan. Tapi dosa itu kira-kira mendapatkan siksaan Tuhan atau tidak? Ya iya. Dosa itu mendapatkan ancaman. Gak bisa dianggap enteng. Kalau mazhab Murji'ah tadi mengatakan apa? Gak masalah, yang penting ada iman, maksiat itu gak jadi masalah. Mazhab Murji'ah. Mazhab Ahlus Sunnah tidak mengentengkan dosa. Tidak mengentengkan dosa. Dosa harus dihindari. Dosa besar adalah dosa besar. Dia bisa menodai keimanan kita. Tapi kalau urusan akhirat nanti, biarlah Allah yang menentukan urusan setiap orang beriman. Lihat. Dulu mazhab Mu'tazilah kenapa? Dua tanda petik. Kenapa nggak laku? Karena nggak memperhatikan. Kok bisa orang karena berdosa langsung keluar dari iman itu gimana itu? Bagaimana dengan orang-orang yang masih awam dalam beragama? Tidak kuasa memerangi hawa nafsunya, akan berapa banyak orang yang dikeluarkan dari agama gara-gara berbuat dosa begitu. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan, tidak mudah mengkafirkan. Itu diantara ajaran Pak yang kami terima dari guru kami di Al-Azhar. Kalau ada hal-hal yang sekiranya itu terasa janggal,
terasa muskil. Bahkan Syekh Muhammad Abduh, tentu beliau itu ada beberapa pendapatnya yang ditentang sama ulama Al-Azhar. Tapi ada ungkapan bagus itu. Kalau ada 99% terlahir dari diri seseorang itu yang menjurus pada kekufuran atau kesesatan, tapi ada 1% yang mengindikasikan dia masih beriman, maka dia tidak boleh dikafirkan. Subhanallah. Coba itu bisa menjadi payung bagi kelompok Islam yang berbeda-beda itu. Jadi kita ini sebagai orang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau betul kita konsisten dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, jangan mudah mengkafirkan sesama Muslim karena perbedaan itu nggak bisa dihindari. Ada kelompok Mu'tazilah udah hilang sekarang. Ada yang sekarang bertahan tuh kelompok sesat yang di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masih ada, sampai sekarang masih ada. Kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu meyakini bahwa kepemimpinan yang hak setelah Rasulullah itu berlaku untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu orang-orang Syiah, Pak, sebagian orang-orang Syiah suka mengkritik sahabat Nabi kan. Mengkritik Abu Bakar, mengkritik Umar, karena bagi mereka yang harus yang jadi pemimpin setelah Rasulullah itu Imam Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Para sahabat yang kemudian terlibat dalam peperangan Siffin seperti Muawiyah, di belakang Muawiyah ada Amr bin As, ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, kadang-kadang dicaci maki oleh orang-orang Syiah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyangkut sahabat, semua yang terjadi di zaman sahabat, fitnah itu, kekacauan-kekacauan di zaman sahabat, naskutu, kita diam. Karena mereka itu para sahabat di atas kita makomnya. Boleh jadi mereka itu bertikai, pertimbangannya bukan pertimbangan duniawi, tapi pertimbangan agama. Mereka berijtihad. Ijtihad mereka boleh jadi salah, boleh jadi benar, tapi sejauh menyangkut perbuatan sahabat, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkritik, tidak mencela, diam. Ya, di saat orang-orang Syiah kadang-kadang mencaci, mengumbar kata-kata yang kurang layak untuk sahabat Nabi. Dan saya sering dituduh Syiah, coba bayangin Pak. Saya 9 tahun belajar di Al-Azhar itu saya nggak ngerti, kan suka ketawa aja. Oh bisa ada orang dulu saya Syiah, itu gimana ceritanya? Orang Syiah itu meyakini imamah atau kepemimpinan itu sebagai usuluddin, sebagai pokok agama, rukun iman. Jadi sebagai pokok agama, imamah itu bagi orang Syiah itu sebagai pokok agama. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah enggak, itu bagian dari masalah furu, masalah cabang. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Orang tuh disebut Syiah kalau gitu, Pak. Orang tuh disebut Syiah kalau meyakini bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itu adalah Imam Ali, dan Rasulullah itu menuliskan secara nas bahwa imam setelahku, itu keyakinan orang Syiah. Keyakinan orang Syiah, Rasulullah itu sudah mencatat, sudah menentukan imam setelahku adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, orang meyakini itu baru jadi Syiah tuh. Kalau nggak meyakini, kalau cuma sebatas cinta Ahlul Bait, cinta Imam Ali, semua kita cinta Ahlul Bait. Siapa yang tidak mencintai Ahlul Bait? Kita cinta para habaib, kita cinta para keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hussein, Imam Hasan. Sebatas mencintai enggak menjadikan orang Syiah. Menjadikan orang Syiah kalau dia meyakini imamah sebagai usuluddin, meyakini imam yang hak setelah Sayyidina Ali, lalu Abu Bakar, Umar dianggap menggosok, mengambil hak milik orang lain. Nah, itu orang Syiah begitu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memandang imamah sebagai usuluddin. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tadi sudah menyinggung sedikit poin yang kira-kira untuk saat ini mazhab ini masih relevan, masih cocok untuk kita anut. Lihat itu di antara pandangan-pandangannya. Kalau ada orang berbuat dosa tidak dikafirkan, juga tidak dientengkan, tapi kita serahkan urusannya kepada Tuhan. Rata-rata para pendosa kalau dengar kayak gini, Pak, tenang hatinya, ya kan? Para pendosa kalau misalnya kita kasih ajaran begini, mereka akan punya harapan kepada Tuhan, ya betul nggak, Pak? Coba kalau dengar mazhab Mu'tazilah itu kayak begitu, yang mengatakan bahwa kamu itu dikatakan kafir enggak, dikatakan beriman enggak, tapi kamu diabadikan di neraka. Allahu Akbar. Gimana nanti saya pengen kembali sama Tuhan saya? Mendengar mazhab Khawarij langsung mengkafirkan, langsung minder mereka. Ahlussunnah wal Jamaah memberikan harapan kepada al-usah wal mudnibin, para ahli maksiat, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa besar, diberikan harapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ada satu pandangan Pak, saya kira ini menarik dan perlu dikoreksi. Ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya apa? Kenapa ada istilah ahlus sunnah wal jamaah? Apa itu sunnah? Apa itu jamaah? Apa itu ahl? Gampangnya begini. Ahlus sunnah wal jamaah itu. Tentu nama ahlus sunnah wal jamaah nggak ada di zaman Nabi ya. Bapak cek ahlus sunnah wal jamaah. Enggak ada di zaman Nabi. Memang ada sebagian riwayat menyebutkan Sayyidina Ibnu Abbas di sebuah riwayat dalam kitab tafsir, saya pernah membaca itu, Ibnu Abbas pernah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah itu. Kan ada di surat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Orang-orang yang wajahnya berseri-seri, kata Ibnu Abbas disebutkan itu mereka telah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi itu riwayat diperselisihkan sama para ulama. Terlepas istilah ini ada atau enggak ada, tapi inti ajarannya yang kita lihat bukan namanya, inti ajarannya. Mazhab ahlus sunnah wal jamaah ini intinya ingin mengedepankan agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Sunnah di sini maksudnya tuntunan, ajaran Nabi. Bukan sunnah dalam arti hadis doang ya, tapi tuntunan Nabi. Dalam akidah ini, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jamaah di sini, sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah sahabat. Atau as-sawadul a'zam, mayoritas dari umat Nabi Muhammad. Jadi mazhab yang kita anut ini, Bapak Ibu sekalian, ahlus sunnah wal jamaah artinya apa? Segolongan orang yang berpegang teguh pada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga mayoritas dari ulama muslim yang menjadi pengikutnya. Dalam akidah, kalau disebut mazhab ahlus sunnah wal jamaah, berarti akidah yang dianut ini terbukti sesuai dengan akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi sama. Kata siapa sama Ustaz? Ada bedanya? Ya, ada bedanya dalam rincian. Ada bedanya dalam rincian. Tapi pokok-pokok akidahnya sama. Saya beri contoh Pak, untuk memperjelas ya. Karena suka ada orang bilang begini, akidah itu harus persis sama dengan Al-Quran. Jangan ngarang-ngarang dari imam fulan. Baik. Di zaman Nabi itu belum ada perdebatan. Allah itu sebuah jisim atau bukan jisim, yaitu bertempat atau tidak bertempat. Hampir kita nggak menjumpai perdebatan kayak gitu di zaman sahabat. Terus kenapa kok ulama-ulama belakangan datang dengan akidah yang menyebutkan Allah tidak bertempat, Allah bukan jisim? Yang kita lihat bukan ungkapannya, yang kita lihat adalah intinya. Inti dari ungkapan yang mengatakan Allah bukan jisim itu Allah tidak tersusun. Kalau dicek di Al-Quran nggak ada itu. Allahu laisa bijismin itu nggak ada. Tapi ada ayat Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Dan di antara makna keesaan adalah ketidaktersusunan. Allah tidak tersusun. Esanya Allah itu tidak tersusun. Jadi nggak ada perdebatan Allah laisa bijismin hal huwa jism am laisa bijismin. Tidak ada perdebatan begitu. Tapi inti pemikiran itu ada dalam Al-Quranul Karim dan itu diyakini sama Nabi dan para sahabatnya otomatis. Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Suka ada kan orang-orang yang berpandangan enggak, kalau zaman ada sahabat salafus saleh itu enggak ada tuh keyakinan yang meyakini Allah tidak bertempat dan lain-lain nih. Saya bawa kitab nih Pak nih. Bawa kitab nih. Yang bilang bahwa di zaman salafus soleh nggak ada yang mengatakan Allah tidak bertempat begini. Kata siapa? Banyak di antara generasi salafus soleh yang meyakini Allah tidak bertempat, dan itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan keyakinan saudara-saudara kita di mazhab salafiyah, wahabiyah. Nah, ma'ahtiramina lahum, yani. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Imam Ali? Sahabat Nabi, menantu Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib. Kanallahu wala makan. Allah itu ada dan tidak ada tempat. Tidak bertempat. Imam Ali. Saya mengutip kitab Al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa Munaqashat Ahammi Qadayahum karangan Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Bukan karangan saya, mantan mufti Mesir. Di Mesir itu namanya mufti. Ulama itu biasanya sampai level mufti. Tentu keahliannya dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan gak usah diraguin lagi. Beda tuh Pak antara mufti dengan faqih. Kalau faqih itu artinya ahli fikih. Kalau mufti itu bukan cuma ahli fikih,
tapi dia itu harus punya keahlian lain. Di antaranya memahami kondisi dan realitas masyarakat sekarang. Ibarat dokter, Pak. Kalau fakih itu ibarat katakan misalnya apoteker. Ini obat mencret, ini obat lambung, ini obat jantung, seret. Kalau dokter itu kan tahu ini obat ini buat lambung. Tapi setelah mendiagnosa, kamu nggak cocok pakai obat ini, pakai obat yang lain. Itu mufti itu begitu. Mufti itu nggak cuma harus paham agama, tapi dia harus paham dengan realitas keumatan yang berkembang di era sekarang. Jadi level keilmuan yang tinggi. Syekh Ali Juma' mantan mufti Mesir mengutip dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq kalangan Imam Al-Baghdadi, Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Mengutip dari sana, kata Imam Malik, kanallahu wala makan. Allah itu ada dan tidak ada tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang dia ada sebagaimana adanya. Jadi kalau ditanya di mana Allah, Allah ada dengan dirinya sendiri. Bukan Allah di langit, Allah di aras, Allah duduk, Allah duduk tapi duduk tidak seperti kita. Itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Allah itu maujudun qaimun bi nafsihi. Bapak hafal sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, al-hawadis. Lanjutannya apa? Qiyamuhu bi nafsihi. Apa itu qiyamuhu bi nafsihi? Berada dengan dirinya sendiri. Gak butuh sama yang lain. Gak butuh sama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai dengan salafus saleh. Dulu gak jadi bahan perdebatan kayak gini, Pak. Karena gak muncul orang-orang aneh itu. Akidah mereka itu sama dengan akidah yang kita anut sekarang. Allah tidak bertempat, Allah berbeda dengan makhluk, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha mengetahui. Bedanya, Pak, di zaman Nabi rincian-rinciannya itu gak sedetail sekarang. Kenapa? Karena sahabat itu waktu diajarin sama Nabi langsung nerima. Mereka itu paham bahasa Arab, gak usah ngedalil banyak-banyak, langsung iya. Nah, makin kesini Islam berkembang, diterima sama orang-orang yang wawasan keagamaannya lemah, bahasa Arabnya rapuh gitu ya. Kadang-kadang dia masih membawa ajaran agama lamanya gitu kan. Muncullah syubhat-syubhat, muncul bantahan-bantahan, pemikiran-pemikiran menyimpang. Harus ada dong yang menjelaskan. Nabi itu keyakinan dulu kayak gimana? Sahabat dulu keyakinannya kayak gimana? Muncullah kitab-kitab, Pak. Al-Mawaqif 8 jilid, Syarah Mawaqif, Syarah Maqasid 5 jilid, Afkarul Afkar 5 jilid, Umdatun Nuri 4 jilid, Talkhisut Tajrid 2 jilid. Ini apa lagi tuh? Imam Nihayatul Uqul 4 jilid. Kita abrak-abrak. Itu rincian-rincian yang sebetulnya tidak bikin agama baru, tapi memperjelas. Memperjelas apa yang dulu diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Jangan sekali-kali punya anggapan begini. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah haram. Ada kan Pak orang-orang kayak gitu tuh? Orang-orang punya pandangan kalau Nabi gak melakukan, ini pasti haram, ini pasti bid'ah, ini tersesat. Salah. Nanti kita akan bahas sampai tuntas, Pak. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak membuat ajaran baru, tidak membuat bid'ah. Istilah sunnah itu lawannya adalah bid'ah, Pak. Bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dalam agama itu namanya bid'ah. Kayak film yang lagi rame itu tuh, film bid'ah itu. Suka sama perempuan, sama santri, begitu kira-kira kan? Kemudian mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan agama Islam. Aku mendapatkan perintah dari Allah, ini adalah bagian dari nikah batin. Ya kan begitu kan, Bu? Ada sekarang di Indonesia juga kan kadang-kadang bagian dari nikah batin mengatasnamakan agama, nikah batin. Jadi ada di zaman Nabi itu kayak begitu. Ada dasarnya itu nikah kayak gitu. Menghalalkan yang haram. Dosa besar itu. Zina itu haram. Kalau dihalalkan, Bu, dengan atas nama agama lagi. Dosanya berlipat-lipat itu. Zinahnya aja udah haram. Lalu sekarang dia nambah keharaman dengan apa? Menghalalkan yang haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu namanya bid'ah, Pak. Bid'ah yang beneran, bid'ah tuh kayak gitu tuh. Bikin hal baru dalam agama, gak ada landasannya, Pak. Itu namanya bid'ah yang terlarang kayak begitu. Oke, Bapak di sini di masjid mungkin mengadakan event-event kayak begini. Di zaman Nabi mungkin gak ada ya. Event-event kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kumpulan orang Indonesia mengenal tahlilan, itu gak ada. Makanya kalau ada pertanyaan, zaman Nabi gak pernah ada maulid-maulid tuh. Kalau emang itu sunnah, kenapa gak Nabi aja gak melakukan sama sahabatnya? Suka ada pertanyaan kayak gitu tuh. Tidak, Nabi tidak melakukan itu bukan berarti Nabi melarang.
Para ulama itu menetapkan kesimpulan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak bisa menjadi alasan hukum untuk melarang. Karena sesuatu yang ditinggalkan, Nabi itu pernah bersabda begini, ma amartukum bihi fa'tu minhu ma nahaitukum anhu fajtanibu. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan, hindari. Beliau enggak menyebut apa yang aku tinggalkan, apa yang aku larang, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Tapi apa yang aku perintahkan, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi prinsipnya begitu. Kalau Nabi melarang, maka tinggalkan. Kalau Nabi memerintahkan, lakukan semampu kita. Sholat itu harusnya berdiri. Tapi saya udah mulai agak struk-struk. Gak bisa Ustaz kalau berdiri. Duduk. Sebisanya. Yang penting jangan gak sholat. Gitu ya. Tapi kalau menyangkut larangan, Nabi bilang tinggalkan. Coba, itu di hadis bilang, apa yang aku tinggalkan, apa yang aku larang. Apa yang aku larang kan? Berarti beliau tidak menyebut apa yang aku tinggalkan. Seandainya beliau menyebutkan segala sesuatu yang aku tinggalkan, jangan lakukan. Seandainya ada hadis begitu, maka semua yang tidak dilakukan oleh Nabi, terus kita melakukan, itu jadi keharaman, Pak. Tapi alhamdulillahnya Nabi tahu, Pak, agama ini akan berkembang. Akan ketemu dengan budaya yang beraneka ragam, masyarakat yang kecenderungannya beda-beda. Nabi nggak bilang apa yang aku tinggalkan, jangan lakukan. Yang beliau bilang apa yang aku larang. Berarti Pak, kalau pengen mengharamkan sesuatu itu harus ada dalilnya juga. Nggak bisa dengan alasan Nabi nggak melakukan. Ya, Nabi nggak berzikir dengan tasbih. Seperti hal yang dikenal sama kita nih ya, jumlah 100, jumlah 33, betul nggak? Zaman Nabi nggak ada. Terus kalau Nabi nggak melakukan, apa artinya haram? Nah, kenapa? Karena menggunakan tasbih itu adalah wasilah saja untuk menentukan jumlah. Ya, sesuatu yang baru yang ada landasannya tidak bisa menjadi keharaman. Kalau ada landasannya, Bapak kumpul maulid. Tujuannya apa? Bikin agama baru? Bukan. Tujuannya mengajak orang, ayo mengenal Nabi kita ini. Di saat orang zaman sekarang boro-boro kenal Nabinya, lahirnya kapan, wafatnya nggak tahu, Pak. Diadakanlah maulid, diadakanlah pujian-pujian kepada Nabi supaya orang tuh makin cinta kepada Nabi. Ada landasannya nggak? Nyuruh orang cinta sama Nabi? Banyak. Tuh lihat tuh. Ada hal baru, ada landasannya, itu nggak bisa disebut sebagai bid'ah yang tersesat, yang sesat. Yang sesat adalah kalau ada hal baru dibuat-buat dalam agama, nggak ada landasannya dalam agama. Itu baru namanya bid'ah. Nah, mazhab ahlus sunnah wal jamaah itu lawan dari mazhab yang mengusung bid'ah, Pak. Di antara bid'ah dalam masalah akidah itu kayak tadi tuh yang saya sebut. Mazhab Mu'tazilah bilang wajib bagi Allah memberikan pahala bagi orang taat, wajib memberikan siksaan kepada pelaku maksiat. Di antara mazhab Mu'tazilah yang lain, bid'ahnya mazhab Mu'tazilah apa di antaranya? Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan kebaikan, tidak menciptakan keburukan. Allahu Akbar. Mazhab Mu'tazilah itu begitu. Seolah Tuhan itu hanya menguasai kebaikan saja, keburukan tidak dikuasai. Tuh lihat. Mazhab Syiah punya bid'ah, mereka meyakini imamah sebagai usuluddin. Di saat Nabi tidak menjadikan imamah sebagai usuluddin, bid'ah. Muncul ahlus sunnah wal jamaah itu mengajak orang-orang, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi, tuntunan Nabi, akidahnya Nabi, dan akidahnya para sahabat atau generasi salafus soleh. Baik. Jadi keyakinan, di antara keyakinan yang sekarang cukup masif disalahartikan oleh sebagian orang itu keyakinan Allah tidak bertempat. Ada orang mengira itu tidak pernah diyakini oleh generasi salafus soleh. Banyak ternyata. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, salafus soleh. Imam Abu Hanifah ketika ditanya, "Ara'aita law qila aina Allah?" Kalau seandainya dikatakan di mana Allah, di jawaban Imam Abu Hanifah, Pak. Bukan jawaban saya. Imam Abu Hanifah kalau ditanya aina Allah, jawabannya kata beliau, kanallahu wala makan. Allah itu ada dan tidak bertempat. Imam Abu Hanifah. Jadi akidah yang kita anut ini akidah salafus soleh. Wala makan qabla ayyakhluqal khalq. Enggak ada tempat sebelum Allah menciptakan makhluk. Tempat itu baru ada dengan adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk enggak ada tempat. Allah ada sebelum adanya makhluk, berarti Allah tidak bertempat. Sangat rasional. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i, Masya Allah, Imam Syafi'i, imam kita.
Kata Imam Syafi'i, innahu ta'ala kana wala makan. Allah itu ada, la makan. Tidak bertempat Allah itu. Nah, itu sebagai contoh. Bahwa keyakinan yang memerinci akidah salafus soleh itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Nanti muncul rincian dalil-dalil itu. Apa buktinya Allah tidak bertempat? Imam Razi itu ngarang satu kitab khusus. Judulnya itu Asasut Taqdis. Isinya itu adalah bantahan dan argumen. Sekitar ada 13 alasan rasional, Pak, Allah itu tidak bertempat. Di zaman Nabi gak perlu ada begituan tuh. Dalil-dalil perincian kayak begitu. Sahabat tuh gak perlu dengan dalil-dalil kayak gitu. Soal gitu bid'ah itu namanya. Itu bukan bid'ah yang tercela. Imam Ar-Razi, Imam Baqillani, Imam Ghazali memerinci akidah-akidah yang sekarang kita pelajari itu hanya memperjelas, mempertegas apa yang dulu disampaikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada istilah-istilah baru, ada hal-hal baru. Ilmu nahwu, Pak. Ilmu nahwu di zaman Nabi nggak ada ilmu nahwu. Sebagai sebuah ilmu ada namanya mubtada, khabar, fa'il, marfu, naibul fa'il. Ini namanya i'rab, rafa, nasab, khafat, jazm. Nggak ada pembahasan ilmu nahwu di zaman Nabi. Tapi ilmu nahwu itu muncul sebagai upaya apa? Memperjelas pemahaman terkait Al-Qur'anul Karim dan bahasa Arab. Ilmu nahwu muncul, ilmu usul fiqih, ilmu itu bid'ah. Ilmu-ilmu yang kita pelajari di pesantren itu bid'ah semua itu. Tapi bid'ah yang bagus. Kenapa? Karena itu membantu kita memahami agama dengan baik dan benar. Sekarang muncul nih Pak, orang-orang yang merasa kalau kita pengen kembali ke Islam yang otentik, yang asli, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, begini langsung baca. Ada. Tanpa mempelajari ilmu-ilmu yang dirumuskan oleh para ulama. Dengan alasan apa katanya? Nabi itu kan ketika bersabda berwasiat kepada para taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian enggak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kata Nabi menyebutkan dua hal yang kalian kalau berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabinya. Muncullah orang-orang zaman sekarang mengira kalau kita ingin kembali kepada Islamnya yang asli, harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Itu benar. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah harus ada alatnya. Harus ada alat, harus ada perantaranya. Kita nggak bisa. Nggak ada waktu buat belajar bahasa Arab. Nggak ada waktu buat belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, usul fikih dan lain, qawaidul istinbat, qawaidul tafsir dan lain-lain. Tanya sama ulama. Muncullah ulama dalam mazhab fikih namanya Imam Syafi'i. Nah, kita bermazhab Syafi'i tujuannya mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham Al-Quran dan Sunnah ketimbang kita. Namanya Imam Syafi'i. Jadi bermazhab itu hakikatnya kita ngikuti Nabi. Kita ngikuti Al-Quran, kita ngikuti Sunnah melalui orang yang lebih terpercaya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya tadi menyebut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Gak bikin agama baru. Beliau punya jasa besar dalam merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membantah Mu'tazilah, membantah Syiah, Musyabbihah, Mujassimah, punya jasa besar dalam memperteguh akidah, memperjelas, memerinci, dinisbatkan mazhab Ahlussunnah ke Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan beliau yang bikin sebenarnya. Itu hanya penisbatan karena sosok ini punya jasa besar. Hakikatnya, dengarkan Pak, kata Syekh Ali Jum'ah, akidahnya Nabi Muhammad, akidahnya sahabat, ya akidahnya Asy'ariyah itu, akidahnya para penganut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu, akidahnya sama. Bukan kalau saya yang bilang orang nggak pada percaya. Syekh Ali Jum'ah, dengarkan ini Pak. Syekh Ali Jum'ah beliau bilang, wa alaihi fayasihhu an taqul. Setelah beliau menjelaskan bahwa akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak berisikan bid'ah, justru berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah dijelaskan bukti-buktinya, kesimpulannya apa? Inna aqidatan Nabi sallallahu alaihi, sesungguhnya akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hiya aqidatul Asy'ariyah. Akidahnya sama dengan akidah yang kita anut sebagai pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Sama. Allah beda dengan makhluk, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Cuma zaman sahabat mungkin belum ada pembahasan sifat 20 atau rincian-rincian dalil dari sifat 20. Kenapa? Karena sahabat itu mereka punya kelebihan dalam memahami agama. Dikasih penjelasan langsung terima. Orang zaman sekarang nggak begitu. Nanya dalilnya. Apa buktinya Ustadz? Kalau itu Maha Kuasa. Saya pengen tahu. Apa buktinya kalau itu Maha Mengetahui? Saya pengen tahu. Nah, dikasihlah penjelasan tuh, detail. Nah,
muncullah rumusan akidah versi Asy'ariyah. Sama atau beda dengan akidah Nabi? Intinya mah sama. Yang beda apanya? Rinciannya doang. Rincian dalilnya doang yang beda. Zaman Nabi nggak ada kitab-kitab yang tebal kayak ini. Belum ada tuntutan. Makin kesini makin banyak orang yang membantah dan menyimpang. Akhirnya apa? Ulama punya tuntutan untuk memperjelas, membantah dan seterusnya. Lahir kitab-kitab itu. Sama akidahnya. Bahkan ada fatwa Pak. Ibnu Rushd itu seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Ibnu Rushd, kakeknya Ibnu Rushd yang ini, Ibnu Rushd, ada Ibnu Rushd Al-Hafid, ada Ibnu Rushd Al-Jad. Ibnu Rushd itu yang terkenal, yang punya kitab Bidayatul Mujtahid, punya Faslul Maqal, itu Ibnu Rushd yang cucunya. Ini kakeknya ada lagi namanya Ibnu Rushd. Pernah ditanya Ibnu Rushd itu terkait orang-orang yang merendahkan golongan Asy'ariyah, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat Imam Hasan Al-Asy'ari. Kata beliau, fala yu'taqad annahum ala dhalalah wa jahalah illa ghabi jahil. Tidaklah orang meyakini, jadi kalau ada orang menyesatkan kelompok Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini akidahnya saya, akidahnya orang-orang Al-Azhar, akidahnya Bapak. Anda Bapak belajar kan sifat 20 sebetulnya. Kalau ada orang menyesatkan ini akidah kayak begini, kata Ibnu Rushd, bukan kata saya, tidak meyakini kesesatan mereka kecuali ghabi jahil. Ghabi itu artinya, mohon maaf ya Pak, agak sedikit kasar, bego. Di atas bodoh itu. Apa sih? Kecuali orang bego dan bodoh. Kalau ada orang menyesatkan kelompok Asy'ariyah, menyesatkan ini menyimpang dari sunnah Nabi, ini kelompok yang sesat, kata Ibnu Rushd, itu hanya orang-orang bodoh. Hanya orang-orang bodoh yang au mubtadi' zaik, atau dia itu pelaku bid'ah. Nah ini muncul orang-orang yang suka menuduh orang lain bid'ah, hakikatnya dia yang bawa bid'ah sebenarnya. Ya kan? Ada orang-orang sekarang tuh Pak, subhanallah. Ada orang-orang sekarang muncul suka menuduh orang lain bid'ah, padahal dia pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Kata Ibnu Rushd, kalau ada orang suka membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan Asy'ariyah, itu orang pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Kata Ibnu Rushd, subhanallah. Wala yasubbuhum wa yansib ilaihim khilaf ma hum illa fasik, atau orang fasik. Golongan-golongan yang suka menyesatkan mazhab Asy'ari, mazhab Asy'ariyah itu orang fasik, orang bodoh, orang yang tidak berilmu. Dan itu fakta kadang-kadang. Nah, tadi saya menyebutkan Pak, karena ini penting. Ini kaidah keilmuan. Bapak nanti akan menjumpai kasus demi kasus yang baru dalam agama. Dan kita nggak tahu ini kira-kira bid'ah tercela atau tidak tercela. Bagaimana menentukan ini bid'ah tercela atau tidak tercela? Sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah? Caranya begini. Kalau ada hal baru dalam agama, dilihat. Yang dilihat bukan prakteknya. Dilihat adalah intinya. Jangan bilang ini prakteknya nggak ada nih di zaman Nabi. Ya bukan berarti haram dong. Praktek mah bisa beda-beda. Tapi intinya apa? Saya beri contoh ya Pak ya. Orang Indonesia itu mengadakan tahlilan. Itu biasa ada yang 7 hari. Kemudian biasanya ada 40. Betul nggak Pak? Ada kadang 100. Ada namanya haul. Di zaman Nabi nggak ada. Ya. Prakteknya nggak ada. Tapi inti dari tahlilan itu apa sebetulnya? Mendoakan orang meninggal kan? Iya nggak? Mendoakan orang meninggal. Sekarang kita tanya, ada nggak anjuran Nabi untuk mendoakan orang meninggal kepada kita itu? Ada nggak? Ya ada. Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin bagi orang yang meninggal di antara kalian. Tuh lihat. Di prakteknya orang lingkar, kemudian kumpul, bagi-bagi Indomie. Kadang-kadang kalau di kampung saya itu masih ada tuh gelas-gelas rokok gitu ya. Biasanya begitu kan. Hakikatnya bukan bagi-bagi rokok tahlilan itu. Hakikatnya kita mendoakan orang meninggal. Ada landasannya nggak dalam agama? Ada landasan. Berarti nggak bid'ah itu. Maulid Nabi seperti yang saya bilang. Hakikatnya apa? Kita ngapain maulid? Kecuali kalau maulidnya itu, ya itu Pak. Ada kan praktek-praktek sebagian ya maulid yang tidak mengatur laki dengan perempuan, campur, sambil joget-joget. Ya itu baru bermasalah. Tapi kan gak semua maulid kayak gitu. Orang datang ke masjid, bacakan biografi Nabi, berzanji, puji-pujian. Supaya apa? Supaya orang cinta kepada Nabinya. Muji Nabi Muhammad, itu adalah landasannya gak dalam Al-Quran? Wah, ada banyak. Allah yang memuji Nabi Muhammad, coba bayangkan. Yang pertama kali ngajari kita, memuji Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ada menyebut itu sebagai bid'ah? Enggak, itu bukan bid'ah. Itu sesuatu yang baru, ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah.
Yang bid'ah beneran itu kalau ada hal baru bertentangan. Kayak tadi itu. Zina itu haram dihalalkan atas nama agama dengan nama nikah batin. Dengan alasan aku adalah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bid'ah beneran. Menghalalkan yang haram dengan bungkusan-bungkusan agama itu baru bid'ah beneran. Salat 4 rakaat zuhur diubah menjadi 2 rakaat tanpa ada alasan uzur safar misalnya. Bid'ah itu, karena Nabi nggak pernah ngajarin, nggak ada landasannya juga. Haji di bulan haji dibikin, enggak, sekarang kalau haji di bulan gitu doang kayaknya kita susah haji itu. Udah kita lebarin aja bulannya. Itu namanya bid'ah. Bikin agama baru yang tidak ada landasannya. Itu namanya bid'ah. Begitu Pak. Setiap menjumpai hal baru dilihat substansinya. Ada landasannya atau tidak. Sekarang saya akan bacakan karena ini penting. Ahlus sunnah wal jamaah seperti yang saya bilang itu mazhab yang senantiasa konsisten mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya adalah ahlul bidah. Ahlul bidah itu artinya kelompok yang bikin hal-hal baru dalam agama. Ternyata setelah diteliti terbukti tidak ada landasannya. Itu ahlul bidah namanya. Nah, sekarang ahlul bidah zaman sekarang suka nuduh orang bidah itu biasanya. Sekarang tuh ahlul bidah, antara ahlul bidahnya suka nuduh orang lain bidah. Gampang nuduh orang lain bidah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Hafidhul Falasifah dan kitab-kitab yang lain. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dengar nih Pak. Laisa kullu ma ubdi' manhiyan anhu. Tidak semua hal baru, ma ubdi' artinya sesuatu yang dibuat baru. Tidak semua hal yang dibuat baru itu terlarang. Tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis jadi haram. Jadi kalau nemu orang Nabi tidak pernah Pak melakukan ini, ya udah emang kenapa? So what gitu loh. Kalau Nabi nggak melakukan kenapa? Apa artinya Nabi melarang? Kan nggak juga. Kalau Nabi tidak melakukan bukan berarti itu haram. Itu kaidah ya. Laisa kecuali kalau itu bertentangan dengan syariat. Ya, kalau Nabi tidak melakukan terbukti bertentangan dengan syariat, ya itu jadi keharaman. Jadi kalau ada orang ngotot, wah ini haram. Haram itu harus ada dalilnya Pak. Sesuatu itu dikatakan haram harus ada dalilnya. Tidak hanya cukup beralasan Nabi nggak melakukan. Balil manhi anhu. Nah, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang terlarang itu bid'atun tudad sunnah thabita. Bid'ah yang bertolak belakang atau menentang sunnah yang tetap. Artinya menyalahi sunnah Nabi. Menyalahi tuntunan Nabi. Ada hal baru dibuat-buat menyalahi tuntunan Nabi. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang sesatu kayak begitu. Baik. Imam Syafi'i. Bapak mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i. Itu imam kita. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi imam min a'immatil asy'ariyah. Imam dalam mazhab Asy'ari juga, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Baihaqi meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i, bunyinya begini. Al-muhdatsat, kan ada hadis bunyinya begini Pak. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, ya kan? Segala sesuatu yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, al-muhdatsat minal umur dorban. Sesuatu yang baru itu ada 2 macam dalam agama nih. Kita nggak bicara hal baru dalam kendaraan Pak. Dalam misalnya, sudah orang beralasan itu zaman Nabi juga nggak ada mobil kok. Zaman Nabi nggak ada rumah sakit. Zaman Nabi ya, kita nggak bicara masalah itu. Kita nggak bicara masalah itu. Yang kita bicara adalah hal baru dalam masalah agama. Hal baru dalam agama itu ada 2 macam. 1, ma uhdisa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au afaran. Sesuatu yang baru yang menyalahi, garis bawahi. Sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ajaran para sahabat Nabi dari salafus salih. Au ijma'an, atau menyalahi ijma'. Seperti apa Pak contohnya di Indonesia? Mohon maaf ya saya sebutkan. Pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah. Bagaimana hukumnya? Pendapat ulama muslim sepanjang sejarah. Haram syar'an, haram. Pernikahan, saya ulangi, pernikahan laki-laki, dan saya bikin buku khusus tentang itu. Bapak cari di internet, nikah beda agama. Udah pendapat ulama tuh. Kalau pengen tahu pendapat ulama, seabrek-abrek tuh saya jelasin. Mazhab fuqaha, mazhab ulama sepanjang zaman, dari dulu sampai sekarang,
kesimpulannya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim itu hukumnya haram bil ijma. Kalau ada orang tiba-tiba datang menghalalkan, itu namanya bid'ah. Karena menyalahi Al-Quran, menyalahi ijma ulama, itu namanya bid'ah kayak begitu. Yang haram dijadikan halal itu namanya bid'ah. Beda kalau dibalik, Pak. Kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kitabiyah. Kitabiyah itu Yahudi Nasrani. Sebagian ulama, saya nggak mengatakan sebagian kecil ulama, itu membolehkan, dan saya juga menyertakan tuh dalil-dalilnya tuh, ulama-ulama yang membolehkan, itu pun dengan catatan tidak dianjurkan. Jadi sebatas ada yang membolehkan, bukan berarti anjuran. Karena begini pada akhirnya, ada kasus di mana orang ketika nikah beda agama, anaknya kemudian mengikuti agama ibunya. Karena anak kan diurus sama sang ibu. Kalau sang ibunya Nasrani, ayahnya seorang Muslim, apalagi ayahnya sibuk bekerja, dikhawatirkan anaknya terjerumus ke dalam kekufuran. Kira-kira, makanya ulama saddan lidzari'ah, jadi saddud dzari'ah, jadi tindakan preventif supaya tidak terjatuh ke dalam kekufuran, maka diharamkan. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, ulama besar asal Maroko, kata beliau dua-duanya haram. Mau laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim atau dibalik semuanya haram dan semuanya zina. Pendapat beliau. Abdul Siddiq Al-Ghumari, 19 jilid, karangannya ditotalkan 19 jilid. Mausua, jadi ensiklopedia ya. Mausua Abdul Siddiq Al-Ghumari. Gurunya orang-orang Al-Azhar. Gurunya Syekh Ali Jum'ah juga. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, orang Maroko. Nah, itu contoh bid'ah, Pak. Sesuatu yang diharamkan. Katakanlah kalau nikah laki-laki Muslim dengan perempuan kitabiyah, ada yang membolehkan. Oke. Tapi kalau dibalik, terus Anda halalkan, itu namanya bid'ah. Karena menyalahi ijma ulama, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah. Itu bid'ah yang pertama. Fahadihi bid'atud dhalalah. Inilah contoh bid'ah yang sesat. Kalau disebut kullu bid'atin dhalalah, bid'ah dalam arti ini, Pak. Bid'ah dalam arti sesuatu yang menyalahi Al-Quran, sunnah atau ijma ulama. Itu namanya bid'ah sesat. Yang kedua, wathani ma uhdisa minal khair. Sesuatu yang dibuat baru dari hal positif, la khilafa fihi liwahidin min hadha, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ajaran sahabat, fahadhihi muhdasah ghairu madhmumah. Itu hal baru yang tidak tercela dan tidak sesat. Jadi sesuatu yang baru yang dikatakan sesat dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sesuatu yang baru yang terbukti bertentangan dengan Al-Quran, sunnah Nabi, atau ajaran para salafus soleh. Walhasil Bapak Ibu sekalian, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab yang akidahnya mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi salafus soleh diwariskan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama besar kemudian memerinci, memperjelas, memperdetail dalil-dalilnya sampai ke kita sekarang. Ya kita ini berkeyakinan sama keyakinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran ini berbeda dengan kelompok-kelompok di luar kita. Mazhab Syiah, mazhab Khawarij, Murji'ah, Jabbariyah, Qadariyah, dan lain-lain, itu beda. Mereka disebut sebagai ahlul bidah karena membawa hal-hal baru yang terbukti menyesatkan. Tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara imam yang punya jasa menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ketiga dan abad keempat Hijriah itu adalah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di Mesir sejaman nih, tiga orang ini. Abu Ja'far at-Tahawi. Sekarang ada namanya Aqidah Tahawiyah. Di Mesir namanya Aqidah Tahawiyah. Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Aqidah Maturidiyah, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Abu Ja'far at-Tahawi, tiga pentolan orang yang punya jasa besar mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tengah kelompok-kelompok menyimpang. Karena itu sekarang dinisbatkan akidah ini kepada beliau-beliau ini. Imam Ghazali pengikutnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Baqillani pengikutnya Abu Hasan al-Ash'ari, As-Sabuni pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi, An-Nasafi Abu Mansur al-Maturidi. Itu penisbatan ini biasa. Bukan berarti ini bikin agama baru, tapi itu hanya sebatas penisbatan karena mereka punya jasa besar dalam mewariskan ajaran Nabi dan para sahabatnya kepada kita semuanya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan sebagai materi ini cukup untuk memperjelas dan memperkokoh keyakinan kita
menyangkut ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau fi soal, kalau ada pertanyaan, yumkin naftah yani bab al-as'il.